Engkau sanggup menyucikan, menyempurnakan kehidupan kami sampai sama mulia, sempurna seperti Engkau. Dan semua ini hanya Tuhan kerjakan lewat pekerjaan firman Tuhan, firman pengajaran yang benar Tuhan. Itu sebabnya kami mohon, biarlah Engkau nyatakan firman-Mu di tengah kami sekalian. Apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Bukakanlah lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu adalah jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, kaset, VCD, dimanapun berada. Urapi kami semua, mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga nyata benar-benar firman dan Roh Kudus sungguh-sungguh merupakan uluran tangan Tuhan di tengah kami, menjamah setiap hidup kami sesuai kebutuhan kami, bahkan sampai yang paling menderita, yang paling putus asa, Engkau jamah semua Tuhan. Oh haleluya, Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami Tuhan, meneguhkan kami semua, membahagiakan kami semua pagi hari ini Tuhan, sehingga kami tidak ragu-ragu mengangkat dua tangan menyembah kepadamu, menyerahkan hidup kami Tuhan, nikah, rumah tangga, masa depan kami, pelayanan kami, setiap detak jantung kami hanya dalam tangan kemurahan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami bersatu manggil nama-Mu untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Jamaah kami Tuhan, gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali Tuhan. Mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara pertama kali bersama kami di tempat ini maupun yang mendengar siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, kaset, VCD, selamat datang, selamat bersekutu. Biarlah damai sejahtera, bahagia Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita masih membaca ayat 14 dan 15, sudah beberapa kali dibaca. Jangan bosan, biarlah setiap dibaca ayat-ayat itu selalu bersinar, memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Pagi ini masih kita membaca ayat 14 sampai 15. Mari. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Seperti orang bepergian ke luar negeri, itulah Yesus yang naik ke surga terus. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Mempercayakan harta surga kepada hambanya, kepada kita semua. Terus yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Sanggup berapa? Ya itu saja, tidak dipaksa. Terus lalu ia berangkat. Ya, terima kasih. Jadi ayat 14 itu menunjuk ayat 4, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang mau bepergian ke luar negeri, memanggil hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi di ayat 14 ini Tuhan mempercayakan harta surga yang suci. Itulah sama dengan talenta, sama dengan jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus kepada manusia berdosa.
Ya, ini menunjuk kemurahan Tuhan. Tuhan mempercayakan harta surga yang suci atau talenta atau jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus kepada manusia berdosa. Ini menunjuk kemurahan Tuhan, maha murahnya Tuhan. Tuhan maha murah, kemurahan Tuhan. Kemudian ayat 15, yang seorang diberi 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan memberikan talenta, jabatan pelayanan, karunia Roh Kudus menurut kesanggupan kita. Menurut kesanggupan kita. Itu artinya setiap manusia bisa, setiap kita bisa melayani Tuhan. Bisa melayani sesuai kesanggupannya. Umpama, aduh om saya bodoh sekali, tidak pernah sekolah. Ya kesanggupannya itu ya dipakai itu. Dipakai. Ya, atau oh saya pandai ya kesanggupannya sekian dipakai oleh Tuhan. Ya, atau wah saya lemah ya sekian dipakai. Sesuai kesanggupannya. Berarti semua kita, semua manusia bisa melayani Tuhan, tinggal mau atau tidak. Itu menunjuk keadilan Tuhan. Keadilan. Kalau Tuhan bilang, oh pelayanan itu 5 talenta. Wah, yang kuat 1 talenta ambruk. Ambruk. Seperti gendong gula itu. Yang kuat gendong gula satu karung. Gak boleh. Kalau melayani Tuhan menggendong gula 5 karung. Wah, ada yang gak mampu. Tidak bisa melayani. Tapi tidak sesuai kesanggupan. Berarti semua manusia, semua kita bisa melayani Tuhan. Tinggal mau atau tidak. Kalau yang tidak melayani jangan bilang, oh saya lemah, oh saya ini. Enggak. Tuhan kasih sesuai kesanggupan. Amin sagu. Sesuai kemampuan. Tinggal mau atau tidak. Tinggal mau atau tidak. Itu menunjuk keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan. Jadi jika kita bisa melayani Tuhan, jika manusia berdosa bisa melayani Tuhan, itu merupakan kemurahan dan keadilan Tuhan. Saya ulangi, jika manusia yang tadinya berdosa ini bisa melayani Tuhan, merupakan kemurahan dan keadilan Tuhan. Seharga korban Kristus sudah saya sampaikan, tidak bisa dibeli oleh apapun, tidak bisa diganti oleh apapun. Kemurahan dan keadilan Tuhan. Semoga kita bisa mengerti pagi ini. Ya, banyak kali kita menganggap melayani Tuhan itu suatu yang memberatkan. Wah, saudaraku, tidak. Beribadah dan melayani Tuhan, dengarkan saudaraku, beribadah dan melayani Tuhan sama dengan bekerja sama dengan Tuhan. Saya ulangi, beribadah dan melayani Tuhan sama dengan bekerja sama dengan Tuhan. Jadi jika Tuhan berupaya sampai mati berupaya supaya kita bisa melayani, bukan untuk memberatkan, bukan, untuk bekerja sama. Oke ya, ini luar biasa. Beribadah dan melayani Tuhan sama dengan bekerja sama dengan Tuhan. Jika Tuhan merindukan kita melayani Tuhan, bukan untuk memberatkan hidup kita, tetapi untuk bekerja sama dengan Tuhan. Saudara mau bekerja sama dengan Tuhan? Nah, mungkin permisi, ada yang hari-hari ini sedang berdoa, ya, mencari, aduh, siapa mau kerja sama dengan saya, mau buka apa, mau buka toko, atau mau buka warung, atau mau buka apa, siapa ya, saya cari orang mau bekerja sama. Ya, saya tawarkan lebih dulu, Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Amin saku. Tuhan mau. Ayo layani dia. Ayo saudara pilih manusia siapa saja yang saudara unggulkan. Wah, ini yang kaya, ini mungkin bisa dengan saya. Oh, ini yang pandai ya. Tidak sebanding dengan Tuhan saja. Bekerja sama dengan Tuhan dulu. Amin. Amin. Nah, itu. Ibadah melayani Tuhan itu bekerja sama dengan Tuhan, bukan memberatkan kita. Bekerja sama dengan Tuhan. Ya, semoga kita ini partner yang terbaik. Saya tunjukkan. Yang bingung-bingung mencari kerjasama, nah, pagi ini partner yang terbaik itulah Tuhan. Saya itulah Tuhan. Kerjasama dengan Tuhan dulu. Kerjasama dengan Tuhan. Ayo, saya ibadah melayani Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan. Yohanes 5 ayat 17.
Yohanes 5 ayat 17. Mari. Ya. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang. Bapakku bekerja sampai sekarang. Maka aku pun bekerja juga. Jadi Bapak bekerja sampai sekarang. Yesus, aku pun, Yesus juga bekerja sampai sekarang. Nah, disinilah Yesus bekerja sampai sekarang mencari kita ini untuk kerjasama. Coba Yohanes 9. Mari. Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Karena kita harus bekerja. Ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Kita harus bekerja. Yesus berkata waktu itu, kita harus bekerja. Berarti kalau Yesus saja, aku harus bekerja. Tapi karena Yesus bilang, kita harus bekerja. Berarti Yesus dengan murid-murid itu kita. Yesus dengan kita bekerja sama. Teruskan. Yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi istilah kita harus bekerja di sini. Itu berarti kerjasama. Yesus dengan kita atau kita dengan Yesus. Yesus dengan kita bekerja sama. Istilah kita. Yesus dengan manusia bekerja sama. Saudara, ini bekerja sama. Ayo, kalau ada persoalan-persoalan, ini buta sejak lahir, ini masalah ini. Ya, jangan bilang siapa salah. Ya, menghadapi orang buta sejak lahir, kalau manusia ini, siapa ya yang salah ya? Orang tuanya lah, anaknya lah ini ya. Siapa? Ayo. Mungkin ekonomi lagi sulit, buta, gelap. Mungkin masa depan lagi gelap. Ya, diizinkan Tuhan semua gelap, semua mustahil. Jangan cari-cari siapa yang salah, suamiku ini. Siapa yang salah, istriku. Bukan. Saatnya, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, saatnya kita bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Saat itu yang betul. Perbaiki ibadah pelayanan itu yang betul. Jangan tuding sini, tuding sana, tuding sini. Jangan. Saat-saat kita menghadapi seperti orang buta sejak lahir, suatu yang mustahil, suatu yang gelap, jangan saling menyalahkan, tapi saatnya kita bekerja sama dengan Yesus. Perbaikilah ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu saja jawabannya. Ya, Tuhan mau itu, kita bekerja sama. Coba sekarang menghadapi orang buta sejak lahir, mau kerja sama dengan siapa? Dokter spesialis? Orang buta sejak lahir tidak bisa, ya, menurut ilmu kedokteran tidak bisa. Mau cari dokter spesial, maafkan para dokter ya, bukan meremehkan. Mau cari profesor dokter, tidak bisa. Cari Tuhan, amin sagu, cari Tuhan, kerjasama dengan Tuhan. Ayo, ya, yang sedang kesulitan dan lain jangan saling menyalahkan. Kaum muda juga, wah ini salah orang tuaku, ada yang orang tuaku tidak punya duit, jadi aku tidak bisa kuliah, salahnya. Jangan saling menyalahkan. Saat-saat kita menghadapi kesulitan, kemustahilan, saat yang tepat kita bekerja sama dengan Tuhan. Beribadah, perbaiki ibadah pelayanan kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti ini. Semoga bisa mengerti ini. Mari kita bekerja. Sekarang kalau kerja sama dengan manusia sudah tahu ya. Apalagi yang punya warung, toko, punya apa. Oh ya kontrak mungkin kerjasama, tanda tangan pihak satu, pihak dua. Nah, itu saudara yang lebih tahu. Saya tidak tahu. Sekarang saya mau tunjukkan bagaimana bekerja sama dengan Tuhan ini. Nah, ayo, saya mau kerjasama dengan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana bekerja sama dengan Tuhan itu? Mari Yohanes 2 ayat 19 mulai. Ini dari pihak Tuhan dulu. Bagaimana kita bekerja sama dengan Tuhan? Apa kerjaannya Tuhan ini dulu? Kita harus tahu. Ya, baru bisa kerja sama. So, ya, ayo. Yohanes 2 ayat yang ke-19. Tadi saya bilang 9. Maaf, 19 ya. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari itu kematian kebangkitan Tuhan, korban Kristus, kematian kebangkitan 3 hari. Terus aku akan mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan kau dapat membangunnya dalam 3 hari. Terus. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ini mau kerjasama dengan Tuhan, apa pekerjaan Tuhan dulu? Ya, ini pekerjaan Yesus. Ya, di ayat 19 sampai 21, Yesus mati di kayu salib 3 hari untuk
membangun